Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada seluruh audiens yang telah hadir dalam acara pembukaan pameran tabula rasa UKM Serupo UNY pada hari ini. Tidak lupa saya ucapkan selamat kepada seluruh pameris yang telah melaksanakan ibadah pameran pada kesempatan ini. Walaupun pameran pada tahun ini dilaksanakan secara virtual, saya harapkan pameran virtual ini tidak mengurangi rasa apresiasi dari teman-teman sekalian dalam mengapresiasi karya dari para pameris di pameran tabula rasa UKM Serupo UNY tahun ini. Pameran tahun ini dilaksanakan secara virtual. Ya, kalau biasanya itu UKM Serupo mengadakannya secara offline, pameran bersama UKM Serupo UNY offline itu. Nah, tapi berhubung dengan keadaan yang seperti ini, kami melaksanakannya secara virtual. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri biasanya itu dilaksanakan bertepatan dengan tanggal ulang tahun UKM Serupo, yaitu tanggal 4 November. Akan tetapi berhubung banyak hal yang tidak bisa kita ubah dan banyak hal yang telah kita rencanakan, namun pada akhirnya keadaan memaksa kita untuk berubah, lalu ditetapkanlah tanggal hari ini pelaksanaan pameran bersama UKM Serupo UNY. Dengan diadakannya pameran pada kesempatan ini, diharapkan pameran ini dapat menjadi salah satu wadah bagi teman-teman UKM Serupo untuk berkarya dan menjadi penyejuk bagi teman-teman penikmat seni untuk menikmati karya-karya dari UKM Serupo UNY. Kemudian harapan berikutnya, semoga tahun depan pameran offline dapat digelar seperti tahun-tahun sebelumnya dan keadaan membaik serta kita menjadi pribadi yang lebih baik di tahun berikutnya. Sekian dari saya. Selanjutnya teman-teman semua silahkan untuk menikmati pameran yang telah disuguhkan, nikmati karyanya dan jangan lupa mengapresiasi. Tinggalkan komentar jika memang perlu berkomentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan acara pameran ini dengan baik. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara kali ini dan kepada seluruh pihak yang mendukung penuh berjalannya acara pada kali ini. Namun sangat disayangkan kita tidak bisa berkumpul bersama, bertemu secara langsung, bertegur sapa, bersalaman, dan duduk bersama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kita sedang melewati hal-hal yang berat di tahun ini. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun ini sangat berdampak bagi banyak aspek dalam kehidupan kita. Namun mari jadikan itu sebagai momentum untuk kita bersama-sama saling merangkul agar dapat melewati masa krisis ini bersama-sama. Oleh karena itu, kami dari UKM Serupo UNY ingin mengadakan pameran dengan karya-karya, namun dengan wadah baru berupa virtual. Oleh karena itu, semoga karya yang disajikan nanti dapat diterima oleh teman-teman semua secara maksimal dengan hal baru, dengan wadah yang baru. Diharapkan dapat menjadi sebuah perubahan yang positif dan dapat menjadi sebuah pengalaman baru tentu bagi kita semua untuk berkarya ke depannya dengan judul Tabula Rasa. Tabula Rasa menjadi judul yang kita ambil pada pameran kali ini. Artinya adalah setiap manusia dilahirkan seperti kertas putih kosong,
di mana dia tidak memiliki sifat atau karakter bawaan dari lahir. Namun, karakter yang membentuknya adalah fase-fase yang dialami dari masa hidupnya, dari kecil, remaja, hingga beranjak dewasa. Hal itulah yang kemudian membentuk karakter manusia tersebut. Oleh karena itu, kita bisa bebas untuk memilih karakter apa yang akan kita gunakan, karakter apa yang akan kita isi pada diri kita sendiri, dengan cara mencari pengalaman ataupun pandangan-pandangan baru mengenai kehidupan yang akan nantinya membentuk diri kita menjadi manusia yang seharusnya. Oleh karena itu, pameran kali ini kita menggunakan judul Tabula Rasa dengan wadah baru berupa virtual. Semoga teman-teman bisa menikmatinya, dan pesan yang disampaikan oleh teman-teman yang berpameran pada acara kali ini dapat disampaikan dengan sepenuhnya dan dapat diterima dengan sepenuhnya pula oleh pemirsa. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa, sebentar lagi UKM Servo akan kembali dengan pameran besarnya yang berjudul Tabula Rasa. Pameran besar kali ini agak sedikit berbeda dengan pameran-pameran sebelumnya. Ya, karena kita tahu sekarang tengah terjadi pandemi wabah virus corona yang tentu saja itu sangat menghambat kita semua untuk berkegiatan atau beraktivitas. Tapi itu bukan suatu masalah atau halangan untuk kita tetap berkarya. UKM Servo membuktikannya dengan mengadakan pameran besar kali ini. Pameran besar kali ini akan dilaksanakan secara online, bukan lagi secara offline atau berada di galeri-galeri. Tentu ini sesuatu yang baru atau menjadi bukti bahwa kita memang bisa untuk tetap berkarya di tengah pandemi sekalipun. Tabula rasa atau bisa kita artikan sebagai kertas kosong memiliki arti yang cukup mendalam. Seperti yang kita tahu, kertas kosong bisa kita isi dengan apapun, bisa kita tulis-tulis, bisa kita lukis, atau hanya sekedar coretan-coretan. Tapi coretan-coretan inilah yang akan menjadikan sebuah kertas kosong menjadi lebih berharga atau lebih bermakna. Selayaknya manusia yang terlahir seperti kertas kosong, yang akan terus tumbuh dengan coretan-coretan kehidupannya, tumbuh menjadi karakter-karakter yang berbeda-beda, tumbuh menjadi orang yang berbeda-beda pula. Inilah tabula rasa yang akan dipersembahkan oleh UKM Servo dalam pameran besarnya pada tahun ini. Untuk itu, saya ucapkan selamat kepada panitia pada khususnya yang telah menyelenggarakan pameran besarnya kali ini. Tabula rasa semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Semoga menjadi hal-hal baru yang akan menghiasi hidup kita, yang akan menjadi coretan-coretan baru dalam hidup kita. Semoga pameran ini berjalan dengan lancar dan kita semua bisa terus berkarya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, perkenalkan nama saya Bastian Anggar Pratomo. Saya adalah anggota UKM Serufo angkatan 20 dan sekarang saya masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Seni Rupa. Jadi pada karya pameran ini saya menampilkan karya dengan judul Harapan. Harapan yang saya maksud di sini adalah harapan akan terlahirnya sebuah kehidupan, terlahirnya sebuah kedamaian di balik sebuah masalah atau di balik sebuah bencana. Jadi di mana ada bencana, di mana ada masalah, di situ pasti ada jalan keluarnya, ada sebuah titik terang di mana kita bisa menyelesaikan masalah itu, kita bisa lari ke tempat yang lebih damai, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut ya. Diperlihatkan di sini saya ilustrasikan bencana dengan gunung meletus. Kemudian di sini juga saya perlihatkan juga saya ilustrasikan ada sebuah kehidupan di balik bencana itu, ada sebuah kehidupan di mana mereka terlihat hidup damai. Bukan damai sebenarnya, mereka bisa hidup di balik sebuah bencana yang mengilustrasikan bahwa di mana ada masalah di situ ada penyelesaian, ada kedamaian. Mungkin itu penjelasan dari saya untuk karya yang saya tampilkan ini dengan judul Harapan. Masih berkaitan dengan harapan, saya berharap juga pada Serufo. Harapan saya untuk Serufo adalah Serufo bisa semakin maju, Serufo bisa semakin sukses terus dari tahun ke tahun, nantinya akan membuat banyak perubahan yang lebih baik tentunya, dan membawa kita ke tempat yang lebih baik, lebih berkualitas nantinya. Begitu saja dari saya, penjelasan dari karya saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan pameran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rinaldi Bagaskara, Servo angkatan 16. Di sini saya akan menjelaskan karya saya pertama yang berjudul The Story is Not Available Yet. Langsung saja ke deskripsi. Dalam pandanganku, semua tempat di dunia ini yang belum pernah aku singgahi seperti terdapat sebuah kertas kosong atau kanvas kosong di tengahnya yang siap diisi dengan cerita yang kurasakan jika aku di sana. Karena bagiku nilai atau kesan suatu tempat tak hanya dilihat dari seberapa hebat atau seberapa indah tempat tersebut, namun tergantung cerita yang bakal kita isi di sana saat kita menyinggahinya. Apakah ada jaminan kamu akan merasa senang di tempat yang indah atau tak nyaman di tempat yang gersang? Apakah kamu tetap merasa senang jika anakmu tertelan ombak ketika sedang berlibur di pantai, atau tidakkah kamu merasa bersyukur ketika masih bisa duduk melingkar bersama teman-teman di kamar kos yang gak luas-luas sama dengan sesak asap rokoknya? Itu semua tergantung kita sendiri yang mengisi pengalaman lalu menjadi rasa itu. Terima kasih.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afrizal Kurnianto dari Serufu Angkatan 18. Dalam pameran bersama Serufu tahun 2020 ini, karya saya berjudul Hari-Hari Pandemi. Pandemi COVID telah berjalan sudah lebih dari 1 tahun. Hal ini memberikan efek yang cukup berarti hampir ke semua orang. Salah satunya adalah saudara saya, seorang fresh graduate dari jurusan perhotelan. Dalam masa pandemi ini mencari pekerjaan menjadi hal yang sulit. Banyak perusahaan wisata, khususnya hotel, mengalami krisis. Bahkan bukan mencari tenaga kerja baru, malah mereka banyak merumahkan karyawan. Namun dari semua ini ada pelajaran yang cukup berarti baginya, yaitu untuk tidak menyerah dan mengutuk keadaan. Bahwa dia yakin ini semua tak akan selamanya. Harapannya untuk Serufu ke depannya, untuk selalu bisa beradaptasi dengan keadaan apapun, dan selalu bisa menjadi rumah untuk belajar semua anggotanya. Amin. Perkenalkan, nama saya Indra Nugraha. Saya dari Serufu Angkatan 19. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang karya saya dengan judul Jaga Rumah. Jaga Rumah ini dimensinya sekitar 80 x 60 dengan media acrylic on canvas. Kemudian hal-hal yang ingin saya ceritakan itu adalah tentang Jaga Rumah adalah bagaimana saya melewati tahun 2020 ini dengan banyak menghabiskan waktu di rumah. Saya tidak merasa terpenjara di rumah, namun saya merasa seperti saya sedang menjaga rumah. Takut ada yang masuk, takut ada yang keluar, dan banyak lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan dari karya saya ini. Mungkin untuk lebih jelasnya silahkan untuk melihat karya saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Indra Nugraha. Saya dari Serufu Angkatan 19. Di sini saya akan bercerita mengenai karya saya yang berjudul Tuna Rasa. Tuna Rasa sendiri saya buat karena saya merasa banyak hal yang menurut saya tidak saya rasakan di tahun 2020 ini. Salah satunya rasa dimana saya biasa bertemu dengan teman-teman saya, rasa dimana biasanya saya keluar rumah dan jalan-jalan dengan santai. Namun tahun ini menurut saya rasa-rasa yang saya alami di tahun-tahun sebelumnya lumayan berkurang ya intensitasnya. Jadi
Tuna Rasa sendiri cukup mengimplementasikan apa yang saya rasakan di tahun 2020 ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indra Nugraha. Saya dari Serupo Angkatan 19. Di sini saya akan sedikit bercerita mengenai karya saya dengan judul Tatapan Kosong. Kenapa saya membuat karya ini? Karena saya merasa kalau misalkan saya sedang banyak pikiran atau banyak hal yang saya pikirkan, saya mengalami tatapan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Fatir Supekti dari Serupo Angkatan 18. Di sini saya akan sedikit bercerita mengenai karya saya yang berjudul Mutamor, yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari, di mana dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari suatu masalah yang akan terus muncul satu persatu dan akhir-akhir kita. Masalah itu seperti palu yang terus menempa dan berhenti, terus menempa hingga membentuk jati diri kita, membentuk karakter kita, membentuk siapa diri kita dan seperti apa kita yang akan datang. Dalam pameran tabula rasa ini, saya ingin berpesan bahwa masalah bukan sesuatu yang harus kita takuti, bukan sesuatu yang harus kita hindari, tapi sesuatu yang harus kita hadapi. Kita harus berteman dengan masalah, karena dengan masalah kita dapat berkembang untuk berkembang, tidak gini-gini aja. Akhirnya, tabula rasa adalah pameran online pertama saya, di mana hasil karya pameran akan dipajang secara online. Tentu akan banyak masalah yang kita hadapi, tapi ya tadi, masalah harus kita hadapi bareng-bareng, karena dengan masalah kita dapat berkembang. Selanjutnya, untuk Serupo yang tahun ini genap 22 tahun, saya ingin berpesan jangan lupa berkarya, terus berkarya dan tetap berkarya. Masalah akan selalu muncul, masalah akan selalu tiba di hadapan kita, tapi kita tidak harus takut. Kita harus hadapi masalah itu bareng-bareng agar kita berkembang. Sekian dari saya, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Servo bercinta. Halo semuanya, perkenalkan, saya Puput Indah Dwi Jayanti, anggota UKM Serufo UNY Angkatan 20. Di UNY saya mengambil jurusan Pendidikan Seni Rupa. Sekarang saya akan menyampaikan konsep atau cerita yang menjadi latar belakang saya membuat karya digital painting dengan judul Virility atau yang bermakna sebuah kepolosan naif. Saya membuat karya ini sebagai bentuk penyampai pesan mengenai sebuah kepercayaan yang ketika diberikan pada pihak yang salah, dapat menyebabkan jiwa pada diri seseorang hancur dan mati secara perlahan. Karya ini menceritakan sosok yang terlanjur memberikan segala kepercayaannya sepenuh hati, mempersilahkan dirinya sendiri terikat pada pihak yang ia percaya, mampu menerangi jalannya ke arah manapun ia ingin melangkah. Tapi justru kepercayaannya lah yang mengkhianatinya. Kepercayaannya lah yang membunuhnya, menggerogoti dan menghabisi jiwanya secara perlahan. Tapi ia terlanjur bergantung. Ia berpikir, mustahil bisa melakukan apapun tanpa sang penerang. Hingga pada akhirnya yang tersisa hanyalah kekosongan jiwa dan penyesalan tiada hentinya. Itulah konsep yang saya angkat dalam karya pameran ini. Harapan saya untuk UKM Serufo UNY, semoga semakin berjaya di tahun-tahun berikutnya, menjadi tempat yang menaruh kesan berharga pada setiap orang yang pernah masuk di dalamnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat menikmati karya yang ada. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra Hari Penaman Haji. Asal saya dari Lombok. Saya dari Serufo Angkatan 20. Di sini saya akan mempresentasikan karya saya dengan diameter 70 x 90 cm, media oil on canvas, yang saya beri judul Help Me. Oke, maksud dari karya saya ini adalah di mana dalam kehidupan seorang pastinya terdapat banyak pilihan dalam menjalani hidup yang penuh lika-liku. Tapi di sini saya menggambarkan seseorang yang salah dalam mengambil keputusan sehingga menyebabkan dia terjerumus dan tenggelam dalam situasi yang sangat buruk dalam kehidupannya. Yang saya visualkan dengan orang yang hampir tenggelam sepenuhnya dalam air yang hitam. Dengan penuh penyesalan, dia berusaha sekuat tenaga keluar dalam situasi tersebut dan berharap ada kemudahan dalam menghadapi
situasi yang buruk itu. Nah, mungkin itu saja deskripsi dari karya saya ini. Harapan saya untuk Seruvo, semoga Seruvo menjadi lebih baik dari tahun ini, karena kita tahu bahwa tahun ini memang sulit untuk dijalankan karena masa pandemi seperti ini. Ya, semoga saja Seruvo kedepannya bisa menjadikan tahun ini sebagai pelajaran dan mencari solusi yang tepat sehingga bisa menjadi gambaran untuk tahun kedepannya. Nah, semoga kita bisa pameran offline lagi yang mungkin teknisnya akan berbeda dari yang biasanya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Sukma. Dalam pameran bersama ini, saya membuat karya dengan judul Jalan Terus. Saya menggunakan media kanvas dan akrilik. Saya mendeskripsikan karya saya sebagai suatu perjalanan sebagai pelajaran, di mana setiap langkah, setiap jalan yang kita tempuh akan mengubah kita, entah itu pola pikir, entah itu perilaku maupun sudut pandang. Di sini saya memaknai awal kehidupan sebagai kanvas putih atau warna putih yang lambat laun seiring berjalannya waktu saya melakukan perjalanan dan saya meninggalkan jejak, menemukan sesuatu yang baru sehingga saya dapat merubah pola pikir saya, perilaku saya. Di sini dalam karya saya itu ada noda di dalam warna putih itu. Saya memaknai noda itu sebagai rintangan yang harus kita jalani dalam hidup, karena itu akan selalu ada, tidak bisa dihindari. Nah, itu kita harus tetap berjalan. Makanya saya menulis ada tulisan jalan terus, lurus jalan terus. Nah, itu sebagai moto hidup saya, bahwa saya harus jalan terus dan lurus, tidak berbelok-belok. Saya sedang berusaha untuk jalan terus ya, jalan terus dan lurus. Seperti itu mungkin deskripsi yang saya jabarkan. Terima kasih.
Perkenalkan, saya Indra Nugraha dari Serupo Angkatan 19. Di sini saya akan bercerita mengenai karya saya dengan judul Tarian Hitam. Pada Tarian Hitam ini saya gambarkan sosok seorang makhluk berwarna kehitaman sedang menari dengan mata penuh aura yang gelap-gelap. Saya ibaratkan di mana itu diri saya yang sebenarnya ingin bebas menari, namun karena keadaan yang mungkin bisa dikatakan kurang memungkinkan ya, jadi saya hanya melepaskan aura dari mata saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Krismani Agra, Servo 19 dari jurusan Manajemen 2016. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan karya fotografi saya yang berjudul Right Time. Di sini saya membuat karya yang dapat merepresentasikan hasil akhir dari usaha saya dalam menyelesaikan studi di UNY. Kita tidak bisa selalu menunggu waktu yang tepat. Terkadang kita harus berani melakukan sesuatu karena hidup ini terlalu singkat untuk terus bertanya apa yang akan terjadi ke depannya. Menunggu waktu yang tepat bukan berarti hanya diam dan tidak melakukan apa-apa, tetapi harus dibarengi dengan usaha yang sepadan. Saya juga ingin melihat apa yang terjadi jika saya tidak menyerah ke depannya. Mungkin itu saja deskripsi dari karya saya. Oh ya, harapan untuk Serupo, semoga Serupo menjadi UKM yang selalu membahagiakan untuk anggota-anggotanya, selalu menjadi tempat pulang untuk anggota-anggotanya, dan semoga Serupo lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Febrianti dari Serupo 19. Di sini saya akan menceritakan atau mendeskripsikan karya saya yang berjudul Pilihan dengan ukuran 30x40 dengan media akrilik on canvas. Deskripsi karya saya adalah bahwa setiap anak itu terlahir ke dunia bagaikan kertas putih yang kosong. Anak akan menyerap apa yang mereka tangkap di lingkungan sekitarnya dan akan mereka terapkan.
Namun kita juga tidak memungkiri bahwa setiap anak juga membawa dan memiliki potensi diri mereka masing-masing. Hanya saja mereka belum dapat mengekspresikannya dengan baik. Jadi, kita sendirilah yang akan menentukan ingin menjadi apa diri kita. Karena hanya diri kitalah yang tahu batas kemampuan kita. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Lihan Ismaya, biasa dipanggil Maya. Saya di Serufo angkatan 16 dan di UNY dulu jurusan geografi. Terus pada pameran kali ini saya mempunyai karya yang berjudul Interaksi. Medianya benang di kain kanvas. Untuk deskripsi karya saya itu tentang karakter seseorang. Nah, setiap orang itu memiliki karakter yang unik yang menandai dirinya. Karakter itu lahir dari berbagai macam pengaruh dan lingkungannya. Pengalaman hidup dan lingkungan sekitar merupakan peran utama. Baik atau buruk seseorang tergantung bagaimana cara menyikapi. Sesuatu yang kita anggap baik bisa dianggap buruk oleh masyarakat, dan sebaliknya sesuatu yang kita anggap buruk bisa dianggap baik oleh masyarakat. Jadi kenalilah dirimu sendiri. Di sini karya saya ada beberapa buletan benang-benang, yaitu benang-benang warna-warna itu mengumpul menjadi satu. Nah itu maksudnya adalah pengaruh-pengaruh seperti kayak sosial, keluarga, teman, itu adalah aspek-aspek yang mempengaruhi karakter seorang itu. Nah terus ada benang hitam dan benang putih. Nah itu adalah karakter yang baik dan karakter buruk. Saya mengibaratkan seperti itu. Jadi benang hitam itu mewakili karakter yang buruk dan benang putih mewakili karakter yang baik. Harapan saya buat Serufo, semoga tetap berkarya, semoga tetap berinovasi, mempunyai ide-ide kreatif yang lainnya. Semoga Serufo tetap bercinta.
Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Fauzan. Saya dari Serufo 19, jurusan Pendidikan Teknik Mekatronika 2017. Pada pameran kali ini, karya saya berjudul Distrik 19. Karya ini termasuk humor untuk saya karena pada proses pembuatannya saya tidak sengaja dan hanya ingin membagikan tentang orang-orang yang ikut dalam proses di Serufo selama 3 tahun. Karya ini juga termasuk kolaboratif karena foto yang saya ambil di sini sudah atas izin mereka. Kemudian untuk selanjutnya adalah harapan untuk Serufo selanjutnya. Semoga Serufo semakin jaya walaupun di pandemi kali ini pameran hanya online dan tidak bisa offline, terus sehingga jangan menurunkan semangat untuk berkarya. Kemudian untuk tahun kedepannya semoga keadaan baik-baik saja dan semoga Serufo bisa menjalankan semua proker-proker yang dilalui. Salam dari saya untuk kalian, Serufo bercinta. Perkenalkan, nama saya Hendra Nugraha. Saya dari Serufo Angkatan 19. Di sini saya akan sedikit bercerita mengenai karya saya dengan judul Bisik-Bisik. Karya ini saya buat untuk mewakili perasaan saya yang dimana saya itu merasa saya kurang bisa untuk mengkomunikasikan sesuatu, dan menurut saya banyak yang tidak bisa dan banyak yang terlewat, dan saya merasa saya tidak bisa mengungkapkan semua yang saya rasakan. Semuanya, perkenalkan, nama aku Anita Melati. Aku dari Serufo Angkatan 20. Di sini aku pajang karya yang berjudul Will You Marry Me? Di dalam gambar ada sebuah kotak cincin, tapi di dalamnya bukan cincin, melainkan simpul tali. Apakah itu? Sesuai dengan tema kita, judul kita Tabula Rasa, yaitu apapun yang kamu coret-coret di dalam buku kehidupan kamu. Itu yang aku tahu, Tabula Rasa. Terus di sini aku pengen berbagi cerita sedikit tentang part dalam kehidupanku gitu. Ini bukan bahas soal suami atau kehidupan rumah tangga gitu. Enggak, karena aku masih single, belum bersuami, jadi bukan itu.
bahas tentang hang self itu sama kayak Will You Marry Me, karena di situ ada dua keputusan, yes or no. It deals with yourself, it deals with your mind, seperti itu. Karena waktu itu I had some troubles, and yes, I was thinking about that. Wow. Oh my god. Aku cuma pengen bilang sih bahwa no matter how hard your situation, I know you can do it. Tolong pikirkan orang-orang yang kamu sayangi maupun yang menyayangi. Tolong pikirkan itu. Dan satu hal lagi, you're not alone. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fuad. Di sini saya dari Serupo Angkatan 20 sebagai salah satu pameran tabula rasa. Di sini saya memamerkan dua karya seni saya yang berjudul Relax dan Freedom. Ini saya akan jelaskan tentang karya saya. Yang pertama yang berjudul Relax. Ini medianya yaitu akrilik di atas kanvas dengan kanvas berukuran 50 x 70 cm. Filosofi dari karya ini sendiri yaitu menggambarkan sebuah rumah yang menyendiri dan jauh dari peradaban masyarakat yang disebabkan oleh sebuah virus yang sedang merebak dan fenomenal pada saat ini. Dan manusia tersebut pun harus terpaksa tinggal sendiri untuk waktu yang lama dan menjadi kembali ke manusia awal pada masa dulu. Yang kedua, karya saya yang berjudul Freedom ini bertema tentang lukisan abstrak, Pak. Dengan media tutup ember dengan cat akrilik. Ya, makna dari lukisan ini ya menggambarkan tentang kebebasan dalam berkarya secara acak dan hasilnya yang tidak teratur namun akan terlihat indah. Yang jika dikaitkan dengan kehidupan kita sendiri, begitulah hidup kita. Kadang kita sudah berencana, namun semuanya berjalan secara acak dan tidak teratur, seperti lukisan abstrak ini. Namun pada akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang indah pada waktu.
Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Kumardewi. Saya Servo angkatan 21. Di Universitas Negeri Yogyakarta, saya mengambil jurusan pendidikan seni tari. Pada pameran kali ini, lukisan saya berjudul Snow Mountain atau Gunung Salju. Bisa dilihat, saya menggambar gunung salju ini bersimbolkan tentang sebuah kebebasan yang natural, sebuah simbol dari alam liar yang sangat luas di dunia ini. Makna ini dapat memunculkan sifat-sifat manusia yang merasa ingin kebebasan, sifat manusia yang penuh rasa ingin tahu tentang dunia luar, gunung yang menjadi bagian dari alam yang perlu dilestarikan oleh manusia itu sendiri. Dalam hal ini, peran manusia sangat penting. Jadi saya membuat lukisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada penonton atau audiens yang melihat lukisan saya ini supaya mereka lebih menjaga lagi alam yang berada di lingkungan mereka, karena jika tidak dilestarikan maka semuanya akan punah, seperti gunung dan beberapa pohon yang ada di bawah ini. Apabila mereka semua ditebang, maka tidak akan ada lagi keindahan yang seperti ini. Karena itulah para penonton atau pemirsa dapat memberikan kritik, saran, serta apresiasi kepada lukisan tersebut, sehingga kita dapat saling menghargai, juga kita dapat mengerti makna dari lukisan tersebut. Baik, terima kasih. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arka dari Servo 19. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang karya saya yang berjudul Raisen. Raisen sendiri berarti perjalanan, bermakna tentang perjalanan hidup dari seseorang. Bagaimana setiap perjalanan memiliki maknanya masing-masing yang nantinya akan membentuk sifat bagi pribadi itu sendiri. Oke, perkenalkan nama saya Indra. Saya dari Servo angkatan 19. Di sini saya akan bercerita mengenai karya saya dengan judul Memberat. Saya gambarkan memberat ini dengan gambar gajah dengan background beberapa
hasil pekerjaan saya selama ini. Kenapa saya memberi judul memberat? Karena mengerjakan pekerjaan saya itu saya jadi kurang gerak dan saya merasa tubuh saya memberat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rinaldi Bhaskara, server angkatan 16, dan sekarang saya akan menjelaskan karya saya yang kedua, yang selanjutnya, yang berjudul Fotografi yang Bertumbuh. Oke, langsung saja. Aku ingin mengajak kalian untuk menengok kembali ke masa lalu, di mana awal mula kita mengenal fotografi sewaktu kita kecil, di mana fotografi sebagai media untuk mengenang suatu momentum atau kejadian. Kita ambil gambar, kita cetak, kita susun rapi di album foto, kita simpan, lalu kita buka kembali album tersebut jika kita ingin mengenang momen itu kembali. Namun seiring perkembangan zaman, fungsi fotografi mulai bertumbuh menjadi guna banyak hal, dari sekedar sebagai media untuk mengenang menjadi fasilitas penunjang untuk berniaga seperti fotografi komersial atau foto produk. Lalu tak sedikit fotografi yang digunakan sebagai alat untuk mencitrakan diri ke sosial, baik maya ataupun nyata. Tidak ada yang salah bagiku. Semua hal berkembang dan bertumbuh begitu cepat. Dan aku hanya ingin kita menengok kembali bagaimana awal mula kita mengenal fotografi. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Dini Kurniawan. Saya dari Serufo Angkatan 19. Saya akan menjelaskan tentang karya saya. Karya saya berjudul Merangkuh Asa. Dengan ukuran 42 x 29,7 cm. Karya saya bermediakan watercolor dan karkol pada kertas. Berikut ini merupakan penjelasan konsep dari karya saya. Karya saya mengisahkan perjalanan hidup manusia yang sejak lahir ditakdirkan memiliki hak yang sama untuk meraih harapan. Saya mengilustrasikannya dengan wujud beberapa tangan dengan posisi berbeda yang berusaha meraih sepucuk bunga berwarna cerah, dan adapun satu tangan berbeda yang berposisi menengadah. Hal tersebut menggambarkan proses yang dilakukan oleh manusia untuk meraih harapan. Ada yang berjuang menghalalkan berbagai cara, dan adapun yang berusaha dengan
cara yang baik atau sesuai dengan nilai kebenaran. Dalam berusaha, kita tidak bisa seorang diri. Kita perlu bantuan orang lain untuk berjuang bersama demi merealisasikan harapan. Jadi, satu kebaikan seseorang sangatlah berarti bagi banyak orang. Sebagai hamba, kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Sedangkan yang menentukan hasil akhir adalah campur tangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurut saya, kesan terhadap pameran saat ini, tepatnya di saat pandemi COVID-19, adalah pameran ini merupakan pameran yang berbeda dengan pameran pada umumnya dan yang sewajarnya. Kita dihadapkan dengan situasi, interaksi, dan proses berkarya yang dibatasi oleh keadaan sekarang. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat rekan-rekan untuk tetap berkarya dan kembali produktif. Kemudian harapan untuk Serufo, semoga menjadi UKM yang semakin berjaya. Semoga lebih banyak lagi terobosan untuk mengasah produktivitas orang-orang di dalamnya, semakin terintegrasi dalam berkarya, terutama di setiap angkatannya, dan semakin solid. Mungkin itu saja, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat menyaksikan pameran online-nya. Perkenalkan, nama saya Amanda. Saya dari Serufo 19. Di sini saya ingin bercerita tentang sebuah karya saya dengan judul Lepas. Nah, karya ini saya maksudkan karena pada tahun 2020 ini saya merasa banyak hal yang mungkin lepas dari diri saya, banyak hal yang lepas dari genggaman saya, dan bisa dikatakan saya sedikit merasa ada yang kurang dari tahun 2020 ini. Mungkin karena waktu berjalan lumayan panjang, namun terasa sangat gimana ya, banyak yang lepas. Terima kasih. Perkenalkan, saya Indra. Saya Kediva. Kami dari Serufo 19. Di sini kami akan sedikit bercerita mengenai karya kami dengan judul Rehat. Ya, karya ini menggambarkan tentang bagaimana kami merasa banyak sekali tugas, banyak sekali hal-hal yang harus dikerjakan, hal-hal yang harus dipikirkan, sehingga kami ingin rehat.
Bye. Mau udah dulu. Perkenalkan, saya Fediva dari Serufo 19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karya saya. Karya ini berjudul Cangkir Kehidupan. Cangkir sendiri merupakan wadah untuk minum yang dimana diibaratkan sebagai kehidupan. Bagaimana mengisi cangkir tersebut, apa yang kamu tuang dalam cangkir merupakan pilihan untuk mengisi jiwa yang kosong. Pilihan tersebut nantinya akan menentukan masa depan yang telah kamu buat sendiri. Terima kasih. Halo, saya Fatika Atinasari, anggota Serufo Angkatan 19. Di UNY saya berkuliah di Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karya saya adalah ilustrasi digital. Karya saya menceritakan tentang bahwa rasa nyaman seseorang itu tentunya berbeda-beda. Ada yang merasa nyaman ketika ia sedang bersama dengan orang-orang di sekitarnya, namun ada juga yang merasa nyaman ketika ia sedang sendiri dengan dunianya. Untuk kesannya pada pameran kali ini tentunya berbeda dengan pameran bersama tahun-tahun sebelumnya, karena pameran kali ini dilakukan di masa pandemi sehingga secara daring. Namun pandemi ini tentunya tidak menjadi penghalang atau menurunkan semangat untuk selalu berkarya. Pesan untuk Serufo, semoga Serufo selalu berkembang menjadi wadah bagi mahasiswa dengan minat seni rupa dan fotografi, dan untuk anggotanya, semoga selalu semangat dalam berproses dan berorganisasi, dan tentunya semangat selalu dalam berkarya. Terima kasih. Valhalla, 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 Valhalla.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya David Rashid Ahmad dari Serufo 19. Di sini karya saya berjudul tentang Valhalla. Jadi di sini Valhalla ini saya gambarkan sebagai singgasana yang gelap, karena untuk mencapai Valhalla itu kenapa harus banyak peperangan untuk mencapai Valhalla itu. Padahal katanya Valhalla itu adalah sesuatu yang indah, yang diimpi-impikan oleh orang-orang lain. Jadi ini sebuah karya yang juga sebagai pertanyaan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saad Marianto. Saya dari Serufo UNY Angkatan 19. Pada pameran bersama kali ini, saya menampilkan sebuah karya fotografi yang saya beri judul Dadi. Dadi sendiri berarti menjadi dalam bahasa Indonesia. Namun, dalam konteks pertunjukan seni, khususnya jadilan atau reok, itu berarti kondisi ketika para pemain atau para penonton di arena pertunjukan itu mengalami kerasukan. Foto-foto ini diambil ketika sedang diselenggarakannya pertunjukan reok Bantul, di mana para pemainnya adalah teman-teman saya sendiri dan juga tetangga rumah saya. Karena di dusun saya memiliki sebuah grup kesenian reok yang bernama Paguyuban Kesenian Reok Tejo Budoyo. Mereka biasanya tampil secara independen maupun lewat tanggapan atau dimintain untuk tampil oleh orang lain. Nah, saya biasanya dimintain tolong untuk mendokumentasikan setiap acaranya. Memotret pertunjukan reok ini sangatlah seru dan menyenangkan, karena biasanya saya berinteraksi sama mereka dan melihat mereka latihan itu biasa aja, konyol, gayeng. Tapi ketika melihat mereka tampil, itu mereka menunjukkan sosok yang serius dan profesional. Apalagi ketika memasuki masa klimaks dari pementasan ini, yaitu ketika ada para pemainnya atau penontonnya itu udah ada yang kerasukan. Nah, di situ saya melihat sisi lain dari mereka. Walaupun secara sadar saya tahu bahwa mereka itu sedang dirasuki oleh jin, tapi secara fisik ya mereka adalah orang-orang yang saya kenali. Dan nah, momen-momen seperti inilah yang saya tunggu-tunggu, melihat tingkah konyol mereka, perilaku yang aneh, melebihi batas manusia normal lah pokoknya. Itu menjadi sesuatu yang langka dan sangat menarik untuk diabadikan. Nantinya ketika saya share foto-foto ini ke mereka dan mereka melihat diri mereka sendiri, melihat pemain-pemain lainnya, itu menjadi bahan obrolan yang menarik.
dan akan menjadi kenangan di setiap pementasannya. Begitu.